Halo semuanya, kembali lagi ya pada channel ini. Kali ini kita akan membahas untuk soal dari UM-UGM tahun 2018 dengan kode 576. Oke, ini adalah video yang pertama untuk sesi ini. Kita langsung aja ya. Yang nomor satu, alias nomor 36 maksudnya, pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, diketahui delta H pembentukan, berarti ini adalah delta H reaksi dari CO, CO2, dan FeO. Lalu ada Fe3O4 juga berturut-turut adalah sekian. Terus yang ditanyakan adalah nilai delta H untuk mereduksi 696 gram dari Fe3O4, MR-nya sekian, sesuai dengan reaksi berikut. Tapi masalahnya reaksinya belum setara. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. Ini hati-hati, kalian tidak usah pusing. Fe2O4 di soal yang ada di sini kan disebutin 2 kali Fe3O4 kan, berarti ya udah kita pakai Fe3O4 ditambah dengan CO berubah menjadi FeO dan juga CO2. Oke, kita setarain dulu. Di sini Fe3, di sini Fe cuma 1, berarti ada angka 3 di sini. Oksigen ada 4 ditambah 1 berarti 5 ya. Oksigen di sini ada 3, di sini ada 2 berarti ada 5, berarti udah benar, udah sesuai reaksinya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah delta H reaksi berdasarkan delta HF. Oke, ini delta HF ya maksudnya. Berarti rumus yang kita gunakan adalah delta H reaksi. Ini standar ya, karena kita menggunakan rumus. Berarti delta H reaksi standar itu sama dengan delta HF dari produk dikurangi dengan delta HF dari reaktan. Oke, untuk yang produk, bentar. Ada 3 buah FeO. FeO mana nih? Berarti ini min 272, min 272 dikali 3 ditambah dengan CO2, bentar, CO2 yang ini min 394. Nah, ini tutup kurung. Selanjutnya dikurangi dengan delta HF dari reaktan. Reaktannya ada Fe3O4, nilainya min 1118, dan juga ada CO, nilainya min 111. Nah, hati-hati ya. Ini benar, 272 dikali 3 itu adalah min 816 min 394. Ini dari sini. Lalu yang di sini, ini min dulu ya. Ini hasilnya adalah min 1229. Alias yang di sini kalau dijumlahin hasilnya adalah minus 1210. Yang ini min ketemu min berarti positif ya. Positif 1229. Alhasil nilainya adalah positif 19, satuannya kilojoule per mol karena ini ada kata standar. Oke. Ini belum selesai ya, belum selesai. Selanjutnya di sini kan disebutin ada 696 gram Fe3O4. Berarti saya harus mencari jumlah mol dari Fe3O4. Masanya 696. MR-nya udah ditulis 232. Nah, ini gampang ya. Dapatnya adalah 3 mol aja. Terus yang ditanyakan ada delta H reaksi yang biasa, nggak pakai kata standar. Nah, rumusnya ini adalah delta H reaksi standar dikali dengan jumlah mol. Ini berarti positif 19 dikali dengan 3. Atau hasilnya mana nih? 57 kilojoule. Nah, ini jawabannya udah ketemu ya, yaitu yang C. Selanjutnya, yang nomor 37. Nah, ini hati-hati. Yang nomor 37, ada 100 ml larutan NaOH 0,3 M dicampurkan dengan 100 ml larutan HNO3 0,3 M. Maka temperatur larutan akan naik dari 30 derajat Celcius. Ke berapa? Nggak ditulis ya. Lalu delta H netralisasi reaksi tersebut adalah, nah bentar ya, kita bahas pelan-pelan aja. Awalnya ada NaOH, itu adalah basa kuat di mana volume dan konsentrasinya itu sama dengan volume dan konsentrasi dari HNO3 alias jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa ya, berarti dia nanti akan habis bereaksi membentuk garam dan juga air. Karena di sini disebutkan delta H netralisasi, maka yang kita perhatikan adalah jumlah mol air yang terbentuk. Gini, saya pakai cara cepat aja ya, di mana kalau saya punya jumlah mol asam
atau mungkin jumlah mol H+, itu sama dengan jumlah mol dari OH- berarti dia habis, nanti akan sama dengan jumlah mol dari garamnya dan juga akan sama dengan jumlah mol dari H2O-nya. Nah, H2O-nya ini yang kita pakai. Ini boleh, rumus ini boleh digunakan jika, berarti ada syaratnya ya, valensi dari asam itu sama dengan valensi dari basa. Ini boleh dipakai. Kalau valensinya beda gimana? Berarti wajib ditulis reaksinya dan kita cari MRS. Oke ya, berarti saya tuliskan dulu ya. Ini sebenarnya kita udah dapat nih. Saya tuliskan dulu reaksinya. Ada NaOH direaksikan dengan HNO3 membentuk produk NaNO3 dan juga H2O. Bentar. Untuk jumlah mol dari NaOH, ini berarti kan 100 ml dikali 0,3 dapatnya adalah 30 milimol alias 0,03 mol. Nah, karena volume dan juga konsentrasinya sama, otomatis jumlah mol dari HNO3 itu pasti sama. 0,03 mol juga. Nah, boleh nih MRS. Bentar ya. Teng 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 teng. Oke. NaOH 0,03, HNO3 0,03. Mereka sama ya, berarti kan otomatis di sini habis. Yang bereaksi juga sama. Yang dibentuk juga sama. Nah, sebenarnya kalau kalian udah bisa rumus yang saya tuliskan di sini, tanpa menuliskan MRS kalian bisa langsung lanjut. Biar tidak usah memakan waktu terlalu banyak gitu ya. Terus, oke, molnya udah ketemu nih. Terus, nah masalahnya ada di sini. Masalahnya di sini disebutkan hanya temperatur larutan akan naik dari 30 derajat Celcius menjadi berapa. Gitu ceritanya. Kita nggak tahu delta T-nya berapa. Atau mungkin kita positive thinking aja dulu gitu ya. Siapa tahu delta T yang dimaksud adalah 30 derajat nih. Ya, kita coba hitung aja. Berarti delta H reaksinya itu adalah min MC delta T. Oke, hati-hati. Massa di sini berasal dari massa air yang ada, yaitu 100 ditambah 100 alias, bentar, ini saya tuliskan dulu ya, volume air di sini berarti kan dapatnya 200 ml. Nah, kalau dijadikan massa, ini jadinya 200 gram. Maka ini saya tulis 200 untuk nilai C yang ada di sini, berarti 4,2 delta T-nya. Nah, kita tadi positive thinking dulu ya, bahwa delta T-nya adalah 30. Nah, di sini saya dapat kalau nilainya adalah 25.200. Ini satuannya masih joule. Karena satuan di sini adalah joule. Di sini kilojoule ya, maka harus saya jadikan kilojoule juga 25,2 kilojoule. Nah, bentar, belum selesai nih. Yang ditanyakan adalah delta H reaksi standar, karena ini satuannya ada per mol. Maka delta H reaksi standar adalah delta H reaksi dibagi dengan jumlah mol. Ini berarti 25,2 dibagi dengan 0,03. Hasilnya, nah ini hasilnya saya dapatnya min 840. Nggak ada. Emang bener nggak ada jawabannya, karena delta T-nya nggak bisa kita cari. Nah, kalau kalian dapat soal model gini gimana? Saran saya kalian boleh tanya ke pengawas. Apakah soalnya ada yang kurang atau bagaimana? Nanti biar ditangani oleh pengawas, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 38. Ada unsur Tc99 ditemukan tinggal 3,125%. Berarti ini adalah sisa ya NT setelah 16,25 jam. Berarti ini adalah T aja. Yang ditanyakan adalah waktu paruh. Nah, untuk urusan waktu paruh rumusnya gampang banget. Ini hanya ada NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat N. Di mana nilai N adalah T dibagi dengan T paruh. Nah, soal atau rumus model gini ada juga yang menuliskan seperti ini. Boleh. NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. Ini juga boleh. Nggak masalah. Langsung aja ya. NT di sini dituliskan sebagai persen. Berarti saya tulis 3,125% dibagi. Nah, karena NT-nya dalam bentuk persen, otomatis N0 kita tuliskan sebagai 100%. Gini.
Nah, persen dengan persen kita coret, sisanya adalah 3,125 dibagi dengan 100 itu adalah 1/32. Nah, sehingga nilai N, ayo nilai N berapa? Iya, nilai N adalah 5. Selanjutnya yang dicari waktu paruh ya. Waktu paruh sama dengan berarti T dibagi dengan N. Berarti kita punya 16,25 dibagi dengan 5. Nah, kira-kira nggak usah pakai kalkulator. Gini aja, 16 dibagi 5 yang paling mendekati adalah, iya, yang paling mendekati itu adalah 15/5 gitu ya. Alhasil nilainya 3 di sini, berarti jawabannya adalah 3,25. Ada jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 39. Nah, yang nomor 39. Untuk membuat larutan NaOH dengan MR-nya sekian, molaritas sekian, sebanyak 2 liter, maka X mililiter larutan NaOH 8% dengan massa jenis 1,25 gram per centimeter kubik ditambahkan Y mililiter air. Nah, kira-kira nilai X dan Y-nya berapa? Ini saya buatkan simulasi terlebih dahulu ya. NaOH yang ada di sini, ini merupakan larutan NaOH yang diinginkan alias hasil akhir, di mana konsentrasinya 0,05 m dengan volume 2 liter. Larutan ini dibuat dari larutan NaOH yang lain, di mana konsentrasinya dinyatakan dalam 8%, volumenya kita nggak tahu, X mililiter, dengan nilai Rho alias massa jenis 1,25 gram per centimeter kubik. Ini larutannya ditambahin dengan air alias pelarutnya ya, sebanyak Y mililiter. Kita nggak tahu X sama Y-nya berapa. Nah, ini udah punya gambaran ya, di mana larutan akhir yang kita inginkan dinyatakan dalam bentuk molaritas. Maka larutan yang pertama juga harus kita cari molaritasnya. Molaritas untuk data yang diketahui model seperti ini ada persen, ada Rho, maka harus pakai rumus Rho dikali persen dikali 10 dibagi dengan MR. Nilai Rho-nya 1,25, persennya 8 dikali 10 dibagi MR-nya 40. 8 bagi 40 berarti ini dapat 5 gitu ya. Ini coret lagi dapatnya 2 sehingga molaritasnya adalah 2,5 M. Nah, kalian bisa bayangin ada larutan NaOH 2,5 M ditambahin air berubah menjadi NaOH 0,05 M. Artinya di sini terjadi pengenceran ya. Oke, saya tuliskan rumus untuk pengenceran. M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya 2,5. V1-nya kita belum tahu. Maka saya tuliskan X sama dengan M2 udah ada 0,05. Nah, V2-nya hati-hati. Ini kan satuannya dalam bentuk mililiter ya. Maka ini 2 liter saya tuliskan sebagai 2000 mililiter. Ini saya taruh di sini. Oke, 0,05 dikali 2000. Nggak usah pakai kalkulator, ceritanya gini. 0,5 alias setengah dikali 2000 berarti kan 1000 ya. 1000 dibagi 10 itu berarti dapatnya 100. Maka ini X 2,5 saya taruh sini. Ini kalau kalian tidak suka desimal, bisa kalian jadikan gini. Ini 1000 per 25. Nah, padahal angka 100 bisa dicoret kan? Ini dapatnya 4, maka hasilnya untuk X adalah 40 ml. Kalau udah dapat gini, kalian boleh langsung coret. Nggak usah dilihat Y-nya berapa. Karena Y otomatis dari yang nilainya 2000 ml dikurangi dengan 40 ml hasilnya 1960. Bener kan? Oke, nomor terakhir ya untuk video kali ini. Tapi masih ada sambungannya ya, banyak. Kalian juga bisa cek di playlist. Yang nomor 40. Jika diasumsikan hidrasin N2H2 memiliki nilai Kb. Kb ya, berarti dia adalah basa lemah. Maka pH larutan hidrasin dengan konsentrasi 0,1 M adalah, ini gampang banget ya. Ini hanya basa lemah aja. Otomatis karena ini adalah basa lemah, kita harus mencari konsentrasi OH-, yaitu akar Ka dikali Ma. Nilai Ka, bentar,
1 kali 10 pangkat min 5, boleh saya tulis 10 pangkat min 5 aja. Lalu konsentrasinya, oh sorry, ini bukan Ka ya, ini adalah Kb dikali Mb. MB-nya adalah 0,1 alias 10 pangkat min 1. Ini hasilnya adalah 10 pangkat min 6 ya di dalam akar. Kalau dikeluarin jadinya 10 pangkat min 3. Dari OH min kita bisa cari nilai POH yaitu min log 10 pangkat min 3. Dapatnya 3. Ini POH. Padahal yang ditanyakan adalah pH. Maka 14 min POH alias 14 min 3 dapatnya 11. Gampang banget ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalian jangan sungkan untuk cek di playlist, ada banyak sekali contoh soal atau pengerjaan soal UM-UGM, SIMAK UI ataupun Undip. Oke ya, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.